A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Black Circle atau Lingkaran Hitam. Cerita ini ditulis oleh K.R. Nurlela. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung atau teman-teman ingin membaca koleksi-koleksi ceritanya, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku nyaris terjungkel saat masuk rumah. Untung Mas Raffi sigap menangkap tubuhku yang limbung. Kami segera menuju kamar Aden yang tertutup. Suara itu berasal dari sana. "Aden, nak, kamu di mana?" teriakku panik. Pintu tidak terkunci, tetapi Aden tidak ada di kamar. Entah kenapa, mataku langsung tertuju ke lemari kayu setinggi 2 meter yang berada di sudut kamar. Mas Raffi langsung mengikuti arah pandanganku dan menggedor pintu berbentuk ukiran aneh tersebut. "Den, kamu di dalam?" "Mama," lirih. Suara itu terdengar. "Pah, dobrak saja," seruku sambil menatap sekeliling mencari alat yang bisa digunakan. "Ambil linggis mah," teriak Mas Raffi yang tak kuasa menendang bilah papan tebal yang menjadi pintu lemari tua itu. Aku melesat ke dapur, lalu menuju bilik penyemayan. Di sana banyak alat lengkap peninggalan pemilik rumah sebelumnya. Kuambil linggis setengah berkarat, namun masih terlihat cukup kuat. "Ini Pah." Mas Raffi berusaha mencongkel sedikit celah yang terlihat. Aku membantunya dengan pisau tebal. "Den, kamu tenang ya, jangan panik," ucapku berusaha menghiburnya yang terisak. Hening. "Den," aku menatap Mas Raffi. Kami saling tatap. "Aden," Mas Raffi mengintip ke dalam lemari. Isakannya menghilang, membuat perasaan makin tidak tenang. Benarkah Aden yang ada di dalam lemari tadi? "Papa!" Dadaku nyaris meledak. Suara Aden berpindah ke sumur belakang rumah. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa menunggu lama, Mas Raffi berlari meninggalkanku yang seperti orang linglung. Teriakan Aden yang kedua kalinya membuatku tersadar. "Astagfirullah, Aden!" Mas Raffi menggendong bocah tersebut yang terlihat lemas. Aku ambruk ke lantai. Lutut seperti terlepas sendi-sendinya. "Allah, apa yang sebenarnya terjadi?" Bisikku merengkuh Aden. "Nyaris masuk sumur." Mas Raffi mengusap wajahnya yang banjir keringat. Kutatap Aden lekat, bibirnya pucat. Mungkin dia syok atas apa yang baru saja terjadi. "Istighfar ya nak, ingat Allah," bisikku pada telinganya. "Mah, ada yang gendong Aden. Katanya Aden harus ikut." Ikut? Kemana?" Aden menggeleng. Aku memapanya ke kamar. "Apa Aden tadi masuk ke sana?" tanyaku menunjuk lemari. Lagi-lagi Aden menggeleng. "Aden tadi mau ke kamar mandi, tapi tiba-tiba ada kakek-kakek yang mengajak pergi. Terus Aden gak mau.
Lalu kakak itu tanya siapa nama lengkap Aden dan nama papa. Mas Raffi mengulurkan air putih. Kubiarkan dia menenangkan diri sambil mencerna setiap detail perkataannya. Kejadian demi kejadian yang belakangan membayangi hari. Aku teringat novel berjudul Cermin Api dan Mimpi. Buku bergenre misteri fantasi itu berasal dari India, yang telah diterjemahkan oleh salah satu penerbit mayor. Dalam kisahnya, ada jin yang mengambil roh manusia hanya dengan menyebut nama lengkap. Mengerikan, tetapi memang ada baiknya menjaga nama lengkap pribadi untuk berjaga-jaga. Aden sudah mulai tenang. Wajahnya kembali normal. Bibir tak lagi pucat. Aku masih menggenggam tangannya untuk memberi kekuatan. Meski sebenarnya diri sendiri sedang kepayahan. Mas Raffi terpekur. Sesaat kami larut dalam hening. Lemari kayu itu tidak kupakai. Benda tersebut sudah ada di sana sejak kami pindah. Mungkin karena terbuat dari kayu terbaik, sehingga sangat berat, yang kemudian ditinggalkan oleh pemiliknya. Beberapa kali kami berusaha mengeluarkan dari kamar. Namun karena tingginya yang melebihi ambang pintu dan mepet sekali dengan plafon, usaha itu sia-sia. Kuambil 3 buah kartu yang sempat kami baca makna aksara Jawanya. Lemari. Apa yang dimaksud lemari ini? Rahasia apa yang tersimpan di dalamnya? Aden biasa main kartu ini sama Zara kan? Mainnya gimana? Kusodorkan kartu itu padanya. Sejenak, Aden hanya terdiam, menimang benda kusam tersebut, lalu seperti mengingat sesuatu. Den, Aden lupa mah. Pokoknya Zara yang ngajarin. Aku menepuk dahi. Gambar kuno yang terlukis tidak bisa kupahami, tetapi aksara Jawanya sedikit banyak bisa terbaca. Lemari. Lekuk pada ukiran kayu di pintu lemari hitam tersebut menarik perhatian. Rasanya mirip dengan... benar. Lukisan di bagian belakang kartu. Pah, lihat. Ulurku. Mas Raffi mendekat. Benar, sama. Kita coba buka lagi, liriku. Mas Raffi setuju. Dia meski tidak terlalu antusias, namun cukup penasaran dengan isi kotak hitam besar yang seolah menempel pada dinding itu. Kami congkel pintu yang terasa alot. Entah posisi lubang kunci ada di mana. Kami tidak menemukannya. Seluruh permukaan adalah ukiran yang sangat rapi dan halus. Bahkan jika kedua pintu tertutup rapat, tidak terlihat adanya 2 pintu. Aden hanya menatap kami tanpa suara. Kartu yang tercecer di lantai dia pungut, kemudian melipatnya menjadi 2. Aku sudah lelah dan ingin menyerah. Namun saat melihat salah satu kartu yang dilipat Aden, mataku membulat. Den, kesinikan kartunya, pintaku. Aden mengulurkannya dengan tatapan bingung. Pah, coba lihat. Kalau kartunya dilipat, gambar ini jadi seperti sebuah lemari dengan pintu geser. Iya, benar, digeser. Mas Raffi meraba sisi kanan depan, mengangkatnya sedikit. Terdengar bunyi krek, seperti kaitannya yang terlepas, kemudian menggesernya perlahan. Derit engsel tua seperti jeritan pilu membuatku bergidik dan mundur beberapa langkah. Kosong, hanya ada sarang laba-laba tanpa penghuni dan debu sebantal ibu jari. Kami terbatuk saat aroma pengap menguar ke seluruh ruangan. Sebentar, biar ku periksa. Aku kembali maju, meski sambil menutup hidung menahan debu. Sarang laba-laba ku tebas dengan tangan.
Mas Raffi pergi untuk mengambil santer di kamar kami. Mari kita periksa. Singkat cerita, Aden masih tidur setelah siang tadi mengalami kejadian tidak mengenakan. Aku dan Mas Raffi menghadap meja makan. Di depan kami sebuah buku yang terpampang. Judul sampul menggunakan aksara Jawa. Entah di dalamnya. Buka, Pak, bisikku. Kamu saja, balasnya ragu. Setelah beberapa waktu lewatannya saling tatap, akhirnya kuberanikan membuka sampul buku berlapis debu tersebut. Kami menemukannya di dasar lemari, tertutup debu sebatal ruas jari. Selain buku tersebut, tidak ada lagi yang kami temukan. Halaman pertama kosong. Aku kira karena tulisannya sudah pudar dan menghilang. Namun sepertinya memang sengaja dibiarkan seperti itu. Halaman kedua, terdapat gambar lemari dengan pintu ukiran. Itu lemari yang ada di kamar Aden. Selanjutnya, di halaman ketiga terdapat gambar lain. Seperti sekelompok orang yang duduk bersila. Di hadapan mereka, ada meja yang tertutup kain panjang menjuntai, serta 4 orang lain yang memegang masing-masing ujung kain. Entah kenapa, aku merasa ini seperti sebuah ritual. Tidak ada tulisan yang menjelaskan tentang kegiatan tersebut. Ini artinya apa, Mah? Tunjuk Mas Raffi pada halaman berikutnya yang berisi kalimat menggunakan aksara Jawa. Aku terdiam sejenak. Memahami aksara Jawa bagiku bukan hal sulit, karena dulu sempat kuliah sastra Jawa meski hanya 2 semester. Kalimat itu berisi tembang macapat. Turma berjudul Rumekso ing wengi. Teguh hayu luputa ing lara, luputa bilahi kabeh. Jim setan datan purun, peneluhan tan anawani. Niwa panggawe ala, gunaning wong luput. Geni atemahan tirta, maling ado tan anangara ing mami. Guna duduk pansirno. Mas Raffi menatapku kaget. Tembang itu memang kuhafal. Jadi saat melihat lirik otomatis mulutku melantunkannya. Mah, kamu bisa nyanyi lagu Jawa? Aku urung menjawab, karena tiba-tiba angin bertiup dari arah belakang rumah. Derit jendela dan daun pintu menggetarkan nyali. Matahari belum terbenam, tetapi hari terasa sangat suram. Dering ponsel mengalihkan perhatian kami. Seva, kawanku yang seorang penulis, menghubungi. Halo Sev, ada apa? Apa kabar Ratih? Baik, kamu gimana? Sudah berapa novel yang sukses terbit? Tanyaku teringat akan pertemuan terakhir kami. Saat itu, Seva sedang mempersiapkan 2 novel solonya yang terbit dalam waktu yang sama. Ya, lumayan. Aku tahu, lumayan adalah kata yang dia gunakan untuk mengungkapkan rasa ketidakpuasan. Ada masalah, Sev? Hening sesaat. Ku dengar ia menarik nafas panjang. Sedikit. Aku butuh tempat tenang untuk menulis ide selanjutnya. Kali ini aku mengambil genre horor misteri. Tukasnya. Serius? Tentu saja aku kaget. Seluruh novelnya ku ketahui bergenre romantis dan drama rumah tangga. Kenapa tiba-tiba pindah haluan? Aku ingin tantangan baru. Cerita romantis sudah menjamur, pun dengan kisah rumah tangga. Lagi pula, sejak dulu aku selalu tertarik dengan hal-hal berbau misteri. Kamu tahu itu kan? Aku mengangguk. Mas Raffi yang enggan meneruskan
membaca buku kuno itu beranjak ke kamar. Seva masih berbicara di seberang sana. Jadi, kalau kamu gak keberatan, aku mau izin menginap di rumah barumu. Setauku, teras itu masih asri dan tenang. Siapa tahu, dengan bantuanmu aku bisa membuat kisah baru. Kisah baru, maksudnya misteri kan? Kalau begitu, mungkin pengalaman akhir-akhir ini akan menarik bagi Seva. Baiklah, kapan kamu akan kemari? Ujarku mengetuk jari ke meja. Beneran, Rat? Secepatnya aku akan berkemas. Seva pun mematikan telepon setelah memberitahu bahwa besok dia akan berangkat dari Jakarta menggunakan kereta. Perceraian yang dia alami 3 bulan lalu mungkin memberi dampak pada psikologisnya. Sebagai sahabat, hanya dukungan terbaik yang bisa kuberikan. Semoga di sini dia bisa menemukan ide cerita baru yang hebat. Kami tidak menceritakan kejadian ganjil yang akhir-akhir ini terjadi, bahkan dengan Seva sekalipun. Sesekali terlihat warga yang melintas di jalan depan rumah, namun mereka terlihat tergesa saat kusapa. Hari ini, rencanaku dan Mas Raffi mencari rumah Zara dan kebenaran berita mengenai neneknya. Sebelum Seva datang, Aden terpaksa kami ajak, karena tidak mungkin meninggalkannya di rumah sendirian. Aden, jangan pakai sandal. Pakailah sepatu, ucap Mas Raffi saat melihat Aden hanya mengenakan sandal jepit. Iya, jalan yang akan kita lalui semak dan ilalang. Berbahaya kalau hanya pakai alas kaki tipis, timpalku. Aden pun mengambil sepatu bootnya. Kami bersiap, membawa beberapa makanan dan P3K, seperti hendak piknik. Setelah semua pintu terkunci, kami berangkat melewati samping rumah. Lalu ke belakang, mencoba menyisir jalan setapak kecil yang hanya muat 1 orang. Kanan kiri adalah ilalang yang hampir menutupi seluruh badan jalan. Mas Raffi berjalan paling depan, diikuti Aden, kemudian aku paling belakang. Sesekali aku menoleh ke arah rumah. Dari belakang, bangunan itu memang terlihat tua dan kusam. Entah kenapa aku mau saja tinggal di sana. Mah, ayo. Aden mengagetkanku. Aku segera berbalik dan menyusul mereka. Sampai sejauh ini, belum terlihat tanda-tanda ada bangunan lain di sekitar kami. Di depan, ada semak yang menghalangi. Jalan setapak berhenti sampai sini. Kenapa, Pah? Aku mengatur nafas sambil menyeka peluh. Udara masih cukup dingin, namun keringat sudah membanjiri. Jalannya hilang. Kita harus kemana? Aden ikut celengak-celinguk. Aku mencoba menyibak ilalang dengan kaki di sebelah kiri, arah hutan jati berada. Pah, ada jejak kaki kecil. Wah, benar. Ayo kita ikuti. Medan kali ini lebih sulit. Tanah yang kami pijak terasa lunak, seperti tanah gambut. Kupegang ransel Aden dari belakang, takut dia terpelosok. Hampir 15 menit kami berjalan, memasuki kawasan hutan. Matahari mulai tertutup dedaunan. Suasana mulai redup. Bayangan matahari menelusup dari sela dedaunan. Aku menggenggam tangan Aden erat. Mas Raffi masih mencari-cari jalan untuk kami lewati. Mama, itu. Aden menunjuk sisi timur. Gadis kecil itu menatap kami. Zara. Aden berlari. Genggaman kami terlepas begitu saja. Aden, tunggu. Aku dan Mas Raffi mengejar.
Derak ranting patah memenuhi ruang redup ini. Zara berbalik arah, seolah ingin menunjukkan jalan. Kami kembali beriringan mengikuti gadis tersebut. Di balik rerimbunan pohon kobra, gubuk kecil terlihat. Atapnya terbuat dari anyaman daun kelapa dan ijuk. Dinding anyaman bambu yang terlihat rapuh. Halaman penuh dedaunan. Aku ragu di dalamnya ada manusia yang tinggal. "Kamu tinggal di sini, Za?" Adin bertanya. Zara mengangguk. Tangan kecil itu selalu menggenggam kartu mainan. Tidak pernah lepas. Kenapa dengan kartu itu? Seolah benda berharga yang harus dijaga. "Sama nenek?" tanyaku. Dia bergeming. Mulutnya terlihat kering dan pucat. Perasaanku tidak enak. "Kamu manusia kan?" Celetuk Mas Raffi yang membuatku terlonjak. Nyaris jantungku melompat. Zara melangkah, mendekati gubuk itu. Kami berpandangan sejenak, sebelum kemudian mengangguk dan mengikutinya. Beragam doa keselamatan kuucapkan dalam hati. Aku memohon perlindungan pada Tuhan. Pintu berderit. Saat Zara mendorongnya, aroma pengap langsung menyeruak. Mirip dengan saat kami membuka lemari tua kemarin. Gelap. Mas Raffi mencari sesuatu dalam ransel. Senter. Aku cukup salut karena tidak terpikirkan untuk membawa benda tersebut. Zara sudah masuk. Seolah tertelan gelapnya ruangan. Tubuhnya tak terlihat. Mas Raffi menyalakan senter. Ruangan itu terdapat satu kamar lain yang tertutup. Apa Zara masuk sana? "Masuk, Pak," bisiku. "Baiklah, kamu dan Aden tunggu di sini saja." Mas Raffi melangkah dengan hati-hati. Sekarang, aroma lain yang tercium, pesing dan kotoran manusia. Ah, benar, pasti ada manusia yang tinggal di dalam. "Astagfirullah," Mas Raffi berseru. Aku menggenggam tangan Aden erat. Perasaan makin tidak nyaman. Singkat cerita, wanita tua itu menenggak botol air mineral yang kami berikan hingga tersedak. Aku menepuk pundaknya pelan. Terasa tulang keras yang menonjol. Aden menyuapi sepotong roti. Bocah itu tidak takut ataupun jijik sama sekali. Padahal borok memenuhi tubuh Mbak Tarsimah. Panggilan nenek renta tersebut. "Sudah, cukup," tolaknya parau saat aku mengulurkan kembali botol air minum. Setelah makan, suaranya kembali normal. Saat kami menemukannya tadi, tubuh itu terkulai lemah. Suara nyaris menghilang dan kotoran menempel di seluruh badan. Mas Raffi langsung meraih ember yang tersedia dan mengambil air dari kubangan kecil di bawah salah satu pohon besar. Mungkin air hujan yang sengaja ditampung untuk keperluan Badar Simah sebelum jatuh sakit. Aku mengambil handuk kecil bersih yang kusediakan untuk menyeka keringat. Kubersihkan tubuh wanita itu hingga terlihat jauh lebih baik. "Makasih ya. Kalian orang baik yang mau peduli dengan saya," ujarnya berusaha tersenyum. "Memangnya kenapa Mbah bisa tinggal di sini?" tanyaku hampir berbarengan dengan Mas Raffi. "Sebentar, tolong bantu saya keluar. Kasihan, di sini kalian gak nyaman," ujarnya sambil mengesot. Mas Raffi tanpa sungkan menggendongnya ke teras. Aku dan Aden mengikuti. Memang benar, di luar hawa lebih segar dan nyaman. Mbah Tarsimah menunjukkan sudut ruangan gelap. Ada tikar pandan di sana dan menyuruhku menggelarnya di tanah. Namun saat ku angkat,
Ternyata tikar itu sudah rapuh, habis dimakan rayap. Papa bawa tikar kecil di tas, Mah. Lelaki itu mengeluarkan isi tas besarnya dan mengambil lipatan tikar. Aku memandang dengan heran. Dia tersenyum. Niatnya memang mau ngajakin kalian piknik di hutan jati. Ya sudah, sekalian kesini ke rumah Zara. Di mana anak itu? Kami mengedarkan pandangan, terutama ke Mbak Darsimah. Wanita tua itu menunjuk pohon besar di halaman. Benar, Zara ada di sana, menatap kami tanpa kedip. Cucunya Mbah? Tanya Mas Raffi. Bukan, tapi dia memang anak yang baik. Setiap hari membawakan buah dan air untuk saya. Oh iya, Mbah ini sebenarnya siapa? Aku memulai pertanyaan atas rasa penasaran kami. Kalian tinggal di mana? Mbah Dar balik bertanya. Di rumah itu, Dusun Kenanga, rumah pertama dari gapura masuk. Jelasku. Sejenak wajah Mbah Darsyah menegang. Mata redupnya menatap kami satu persatu, kemudian menyisir Aden dari ujung kaki hingga rambut. Jaga anak kalian dengan baik. Dia anak yang diperlukan. Diperlukan? Apa maksudnya? Mas Raffi menatap tidak suka. Guntur di langit saling bersautan. Saat kami berangkat, suasana belum gelap. Tetapi sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Aden memeluk lenganku. Sudah mau hujan. Pulanglah. Jangan sampai langit menghitam dan kalian tersesat. Ujar Mbah Darsyah seolah mengusir kami. Tapi Mbah belum jawab pertanyaan kami. Ucap Mas Raffi belum puas. Lain kali datanglah lagi. Jangan sampai orang desa tahu. Kenapa? Cepat, pergi. Aku menarik tangan Mas Raffi. Angin tiba-tiba bertiup kencang, menghamburkan ranting kecil dan mengacak daun kering yang berguguran. Aden ku genggam erat, bergandengan tangan. Kami meninggalkan gubuk yang meliuk, dipermainkan udara berputar. Zara entah kemana. Sepanjang jalan, kami terus berdoa. Aden menutup mata, sedangkan aku terus menuntunnya agar terhindar dari dahan patah maupun akar tanaman yang mencuat. Rumput ilalang mulai terlihat. Kami mempercepat langkah. Angin dan butiran air masih terus menerpa. Tetapi di padang ilalang itu, semuanya tampak kering. Mendekati rumah, ponselku berdering. Seva memanggil. Sev, sampai mana? Tanyaku setelah saling berbalas salam. Ini, aku gak tahu. Alamat yang kamu kasih benar. Tetapi sepertinya aku nyasar. Suara itu terdengar panik. Nyasar? Kok bisa sih? Tadi ojek yang aku tumpangi berhenti di depan gapura. Gak mau masuk desa. Katanya rumahmu sudah dekat. Tapi aku jalan sampai kaki pegal, belum ketemu juga. Ucapnya. Ya sudah, kamu berhenti di situ saja. Biar Mas Raffi yang menjemput. Sekarang posisi kamu di mana? Hening sesaat.
Halo, Chef. Iya, Rat. Aku tunggu di sini ya, di bawah pohon akasia, gak jauh dari gapura. Telepon segera aku tutup. Untung saja masih ada sinyal. Meski termasuk desa terpencil, koneksi internet cukup stabil. Itu yang membuatku merasa betah. Tiba di rumah, Mas Raffi segera bersiap. Sedang aku mandi, lalu menyiapkan makan siang. Saat sedang menggoreng tahu, Aden berlari ke arahku. Nyaris saja kupukul kepalanya dengan sodet karena kaget. Kenapa, Den? Ada yang masuk ke lemari kamar Aden, Mah. Kakek-kakek jubah hitam yang kemarin mau membawa Aden pergi. Aku langsung mematikan kompor lalu memeluk Aden. Kamu gak apa-apa kan? Aden menggeleng. Kita pindahkan barang-barang kamu ke lemari belakang ya. Aku segera mengemasi barang milik Aden. Lemari pakaiannya yang kecil kudorong pindah ke kamar belakang. Biasa kugunakan untuk menaruh pakaian sehabis dicuci. 30 menit, ruangan sudah rapi. Di kamar ini terdapat jendela yang menghadap samping rumah. Cukup terang meskipun ukurannya tidak terlalu lebar. Biarlah kamar Aden sebelumnya untuk Seva saja. Hingga lewat waktu zuhur, Mas Raffi dan Seva belum menghubungi. Ku coba menelpon wanita itu, tidak diangkat. Pun dengan Mas Raffi. Mungkin mereka sedang di jalan. Aku dan Aden memutuskan untuk makan siang tanpa menunggu mereka. Di sela-sela mengunyah nasi, bocah itu sesekali menendang-nendang kolong meja, seperti sedang gelisah. Kenapa, Den? Nama lengkap Aden siapa sih? Bukannya Raden Antasena ya? Nasi yang kutelan masuk saluran pernafasan. Aku tersedak karena Aden menanyakan nama lengkapnya seperti itu. Bukankah dia sudah tahu? Bukankah Aden sudah tahu? Kenapa masih bertanya? Soalnya semalam Aden mimpi kakek-kakek itu datang lagi dan menanyakan nama lengkap Aden. Pas dibilang Raden Antasena, dia marah. Katanya bukan itu. Nafsu makanku lenyap. Ternyata gangguan terhadap Aden masih berlanjut. Seseorang, entah siapa, menginginkan jiwanya. Apa ini ada hubungannya dengan perkataan Bahtar Simah? Dia bocah yang diperlukan. Aden, tolong jangan pernah memberitahu nama lengkapmu ke siapapun. Ingat pesan Mama. Termasuk Bondan dan Arman. Aku mengangguk. Siapapun tidak boleh tahu nama lengkap Aden. Tentu saja hanya aku dan Mas Raffi yang tahu. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.